Pak Anton. Ya, Uh, Bisa tolong sebutkan umur Bapak? umur saya 24. Alamatnya Pak? Lahir Tanggal lahir? 20 Insiden 94. Baik Pak, mari silakan Pak. Saya petugas yang akan memeriksa Bapak. Mohon maaf, yang sakit di mana ya Pak? Baik Pak, silakan duduk dulu di sini. Mohon maaf Pak, tangannya bisa ditaruh di atas sini. Mohon maaf Pak, tangannya bisa diletakkan di atas sini. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Ini tangannya bisa sakit seperti ini kenapa ya Pak? Ya sudah mati. Oh alah, lain kali hati-hati Pak. Jadi Pak, ikuti instruksi saya. Usahakan jangan bergerak dan tatapan menjauhi sinar. Mohon maaf ya Pak. Prosedurnya sama seperti tadi ya Pak. Jadi Pak, ini pemeriksanya sudah selesai. Nanti hasil fotonya bisa Bapak ambil di ruang administrasi di samping pintu utama, samping kiri pintu utama. Nanti Bapak bisa kembali lagi ke ruang tunggu. Untuk proyeksi AP atau anteroposterior, pasien duduk di samping atau di tepi meja pemeriksaan. Posisi objek lengan diatur through AP dengan elbow berada di tengah kaset. CR vertikal tegak lurus terhadap kaset. CP berada pada pertengahan elbow atau kurang lebih 2 cm atau 3/4 inci distal pertengahan garis tengah antara kedua epikondil. FD berkisar antara 90 sampai 100 cm dan faktor eksposi 65 sampai 70 kV. Untuk proyeksi lateral bisa dilihat di samping kanan saya. CP vertikal tegak lurus terhadap kaset. CR berada pada pertengahan elbow atau 2 cm atau kurang lebih 2 cm atau 3/4 inci distal dari pertengahan kedua epikondylus. FFD berada sekitar 90 sampai 100 cm dan faktor eksposi 60 sampai 70 kV. Sekarang saya akan memaparkan gambar hasil radiograf dan akan membacanya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya menggunakan handphone agar pemaparan saya sama seperti apa yang kalian lihat pada gambar di sebelah saya. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sebelah saya, terdapat 2 tulang dengan proyeksi yang berbeda. Pada gambar di sebelah kiri kalian, terdapat tulang dengan proyeksi lateral atau lateromedial, di mana batas atas dan batas bawahnya tidak terpotong. Terdapat marker dengan posisi yang benar, namun tidak terdapat identitas pasien dan jenis proyeksi yang digunakan. Untuk anatomi yang terlihat, terdapat coracoid processus, olecranon processus, caput radi, capitulum, sepertiga distal humerus, dan sepertiga proksimal antebrachi. Next, untuk faktor eksposi, densitas sudah baik, densitas cukup karena udara tampak lucent dan tulang tampak opak. Untuk kontras sudah baik karena mampu menampakkan soft tissue. Untuk ketajaman sudah baik karena mampu menampakkan batas-batas tulang. Setelah itu, untuk
detail sudah baik karena mampu menampakkan trabekula tulang. Untuk patologi, di sini terdapat patologi dislokasi dan tidak terjadi magnifikasi ataupun distorsi pada gambar ini. Dan untuk kesimpulan, radiograf dapat diterima dengan catatan menambahkan ID pasien setelah eksposi. Dan untuk gambar yang berada di sebelah kanan kalian, terdapat tulang dengan proyeksi AP atau anteroposterior, di mana batas atas batas bawahnya tidak terpotong. Terdapat marker, namun tidak terdapat ID pasien dan proyeksi yang digunakan. Untuk anatomi yang terlihat, terdapat kaput radi, coracoid process, olecranon process, radial tuberosity, sepertiga distal humerus, dan sepertiga proksimal antebrachi. Faktor eksposi pada gambar ini untuk detail sudah cukup karena udara tampak lusen dan tulang tampak opak. Untuk kontras sudah cukup karena mampu menampakkan soft tissue. Untuk ketajaman sudah baik karena mampu menampakkan batas-batas tegas tulang, dan detail cukup karena mampu menampakkan trabekula tulang. Untuk patologi, terdapat patologi dislokasi dan tidak terjadi magnifikasi ataupun distorsi pada gambar ini. Dan untuk kesimpulan, radiograf ini dapat diterima dengan syarat menambahkan ID pasien setelah eksposi. Untuk alat ronsen yang saya gunakan selama pemeriksaan tadi merupakan pesawat Sinar X Mobile atau sering disebut X-ray Mobile dengan merek Philips, model Practix 160, nomor seri P3679, power 230 VAC, frekuensi 50-60 Hz. Gambarnya ada di sebelah saya.